Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmayanti, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021 pada LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021 akan melakukan pembelajaran secara daring pada siswa-siswi kelas 7 SMP Plus Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Dalam rangka ujian kinerja UKM PPG mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021. Berikut saya lampirkan SKBS dan juga kartu pendaftaran UKIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata pelajaran IPA hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua Kelas memimpin doa untuk memulai pelajaran kita hari ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Steve sudah memimpin doa hari ini. Jadi gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya. Akila sehat? Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah sehat ya. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini ya? Oke. Jangan lupa juga ini karena memang kita masih dalam masa pandemi, daerah kita juga masih PPKM, jadi Ibu ingatkan kembali untuk terus menerapkan gerakan 5M protokol kesehatan. 5M terdiri dari apa saja? Sani tahu? 5M, orang sering bilang 5M. Apa salah satunya, Sani? Mencuci tangan, menjaga jarak, Ya, menghindari kerumunan, ya. memakai masker. Iya, memakai masker. Yang terakhir, menghindari mobilitas. Jadi nggak boleh nongkrong-nongkrong ya, atau ada acara-acara besar ya. Boleh keluar rumah, tapi kalau ada agenda yang penting ya. Kalau tidak ya diam saja di rumah. Itu selalu Ibu ingatkan, di mata pelajaran lain pun pasti akan selalu diingatkan karena itu memang penting sekali untuk kita terapkan dalam masa seperti ini ya. Ibu lanjutkan, Ibu cek kehadiran dulu. Ibu absensi ya, seperti biasa Ibu absen, Ibu panggil namanya, silahkan menyalakan mikrofonnya. Azwa Nindya Aryadi. Hadir, Bu. Hadir. Nahdah Nur Akilah. Hadir, Bu. Hadir. Eliza Dila Preslia. Hadir, Bu. Hadir. Naomi Septiani. Hadir, Bu. Steve William. Hadir, Bu. Maulidia Kesina Arum. Hadir. Ida Fauzia Rahasna. Hadir, Bu. Rania Idelia. Rania Idelia. Hadir. Oke. Sani Puspita. Hadir, Bu. Baik. Kamu ada di room? Hadir, Bu. Oke, hadir. Sudah Ibu absen semua, semuanya hadir. Begitu kita lanjut ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Ada yang masih ingat pelajaran yang telah lalu? Kita mempelajari apa? Penyelidikan IPA. Oke. Penyelidikan IPA, Bu. Iya. Penyelidikan IPA, Bu. Benar ya, minggu lalu kita mempelajari materi tentang materi penyelidikan
IPA. Nah, dalam penyelidikan IPA itu ada namanya metode ilmiah atau keterampilan proses. Kira-kira ada berapa metode ilmiah yang kita pelajari pada minggu lalu? Masih ingat? Ada? 3. Tiga. Oke, 3 ya. Nah, sekarang apa saja 3 itu tadi metode ilmiah? Ada yang bisa menyebutkan? Ada yang masih ingat? Saya Rania. Oke, silahkan Rania. pengamatan, inferensi atau menyimpulkan, dan komunikasi. Oke, benar ya. Ada pengamatan, kemudian ada inferensi. Inferensi itu sama membuat kesimpulan lah bahasa lainnya. Yang kemudian terakhir adalah mengomunikasikan. Berkaitan dengan pelajaran yang telah lalu, sekarang Ibu akan share screen. Kamu bisa saksikan. Lihat ya. Terlihat ada gambar apa Rania di layar? Jeruk, Bu. Jeruk. Oke. Yang lain apa? Ada gambar apa yang Ibu tampilkan di layar? Macam-macam buah jeruk, Bu. Macam-macam buah jeruk. Oke. Dari gambar tersebut, kira-kira ada tidak yang bisa kamu amati atau ada tidak yang bikin kamu penasaran dari kumpulan-kumpulan jeruk ini? Sani, Bu. Oh, Sani ya. Sebutkan Sani. Apa tadi Sani? Kita bisa membedakan warna dan tekstur kulit jeruknya. Kita bisa membedakan warna dan ya. Oke. Kira-kira ada yang lain? Nahda Nur Akilah. Nahda Nur Akilah. Iya, Akilah. Kita bisa mengukur berapa diameter buah jeruk, bisa juga menimbang berapa masanya. Oh iya, tuh kebetulan ada buah jeruk yang dia di belah tengahnya ya, bentuknya bulat, jadi kita bisa mengukur diameter, kemudian kita juga bisa menimbang, yaitu mengukur masanya ya. Biasanya kalau kita beli jeruk itu pasti bisa kita timbang dulu. Oke, materi hari ini adalah pengukuran. Si kelanjutan dari materi sebelumnya. Pengukuran itu adalah bagian dari keterampilan metode ilmiah itu, yaitu mengamati, yaitu salah satunya adalah melakukan pengukuran. Kemudian manfaat mempelajari materi pengukuran itu bisa membuat gambaran melalui karakteristik dari suatu objek yang kita teliti. Jadi kayak tadi contohnya kita bisa tahu diameter objek yang kita lihat ya. Seperti contohnya tadi bisa meneliti berapa diameter buah jeruk, kemudian berapa masanya. Kemudian dapat digunakan sebagai dasar melakukan prediksi terhadap sesuatu yang akan terjadi. Ini nanti kaitannya dengan peran seorang saintifik ketika melakukan penelitian. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai itu adalah melalui kegiatan diskusi. Nanti kamu dapat menjelaskan pengertian pengukuran, besaran, dan satuan dengan benar. Kemudian setelah melihat gambar, nanti kamu dapat menyebutkan besaran yang dapat diukur dan tidak dapat diukur. Tadi udah ya. Kemudian nanti kamu melakukan percobaan, itu kamu dapat membandingkan satuan baku dan tidak baku dengan benar. Yang terakhir, dengan melakukan kegiatan, kamu dapat menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan baku dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Kemudian penilaian yang akan Ibu lakukan hari ini seperti biasa, nanti ada penilaian pengetahuan, di akhir Ibu akan memberikan soal pilihan ganda melalui Google Form, itu nanti akan Ibu bagi di chat room kita. Kemudian ada penilaian sikap, itu selama kalian melakukan kegiatan berkelompok, diskusi. Kemudian yang terakhir ada penilaian keterampilan, itu nanti Ibu akan melakukan penilaian saat kamu melakukan presentasi bersama kelompok. Perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Apa yang sedang dilakukan perempuan tersebut di dalam gambar? Steve William, Bu. Ya, Steve William, silakan. Orang tersebut sedang mengukur meja menggunakan penggaris dan jengkal tangannya. Menggunakan penggaris dan juga jengkal tangannya. Iya ya, benda yang dia ukur itu sama, meja. Tapi dia melakukan dengan dua cara. Satu pakai penggaris, satu menggunakan jengkal tangannya. Ya. Nah, kemudian dari gambar tersebut, kemudian tadi dari apa yang dijelaskan Steve, nah kira-kira rumusan masalah apa yang bisa kita buat dari gambar yang ditampilkan ini? Ada yang mau mencoba, ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan terkait gambar? Saya, Bu. Siapa?
Eliza, Dila. Oke, silahkan Dila. Apakah hasil pengukuran meja yang dilakukan orang tersebut menggunakan hasilnya akan sama dengan menggunakan jengkal? Oke, jadi pertanyaan Dila, apakah hasil pengukuran yang dilakukan oleh orang pada gambar itu apakah sama ketika dia menggunakan penggaris dan juga menggunakan jengkal? Ya, nanti pertanyaan Dila itu kamu akan cari sendiri jawabannya dengan melakukan aktivitas berkelompok ya. Ibu sudah bagikan kelompok. Ini ada kelompoknya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 itu ada Dila, ada Razan Faik Nugroho, kemudian ada Naomi dan Steve. Kemudian kelompok 2 ada Azwa, Nahda Nur Afilah, Nida Fauzia. Kemudian kelompok 3 itu ada Maulidia Kesi, Rania, Sani. Kalian akan berkelompok itu melalui video call WhatsApp. Ibu akan calling kalian satu persatu per kelompok. Nanti Ibu akan amati langsung pekerjaan kalian atau bagaimana hasil dari pengamatan kalian dengan melakukan percobaan. Kemudian ada LKPD di kegiatan 1 dan kegiatan 2. Ini nanti akan Ibu salin di room. Kalian silahkan buka nanti di room. Jadi kelompok 1 sudah ada LKPD-nya lewat Google Dokumen ya. Jadi silahkan nanti tentukan per kelompok 1 orang untuk mengetik atau membuka Google Dokumen yang Ibu sharekan di room. Biar nanti kamu bisa langsung mengetik di situ hasil dari pengamatanmu. Kelompok 1 melakukan percobaan bersama kelompok melalui video call grup WhatsApp dan mengisi LKPD melalui Google Dokumen. Jadi nanti Ibu akan melakukan panggilan video per kelompok satu persatu. Agar Ibu bisa mengamati langsung aktivitas kalian di dalam kelompok ketika melakukan percobaan dengan teman kelompok. Ibu coba share screen kan, kemudian kita lihat bentuk LKPD-nya. Ada muncul format LKPD di layar? Ada. Ini contoh LKPD kelompok 1. Jadi nanti tulis aja di sini kelompok 1, kemudian tulis namanya. Ada alat dan bahan. Jadi alat dan bahannya hanya penggaris, jemari tangan kalian pakai jengkal, kemudian ada benda-benda di sekitar. Benda-benda di sekitar itu terserah saja mau apa bendanya, bebas saja ya. Kemudian langkah kegiatan. Ada kegiatan 1, ada kegiatan 2. Kalau ada 2 kolom, artinya satu kelompok itu hanya 2 orang saja yang melakukan pengukuran. Satunya mencatat jawabannya ya, ukur menggunakan jengkal masing-masing, catat berapa, pakai penggaris juga catat. Kemudian yang ketiga, ini ada mengisi, jelas ada hasil dan analisis. Nah ini kamu diskusikan. Gunakan bahan ajar yang Ibu bagikan di Google Classroom ya, Ibu sudah bagikan. Di sini ada Ibu bagikan hari ini Rabu 18 Agustus 2021 materinya pengukuran. Di sini ada Ibu bagikan sudah materi ajar. Ibu tautkan di sini, jadi kamu tinggal klik di sini. Kemudian ada juga soal evaluasi nanti untuk di pertemuan terakhir ya, di pertemuan berikutnya ya. Jadi kamu silahkan buka Google Classroom-mu untuk melihat bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Tinggal di klik di bagian sini ya. Paham, Bu. Oke, sudah paham ya. Jadi bisa melakukan kegiatan berkelompok? Saya? Bisa. Oke, siap. Ibu stop share dulu. Oke. Jadi silahkan sekarang melakukan kegiatan berkelompok. Oke, kelompok 1. Penggaris ada Nugo? Nggak ada? Oh, Dila ada. Ya, oke. Silahkan Nugo dulu. Naomi perhatikan ya. Kamu ngukur apa tingginya ya? Panjangnya ya? Panjang buku. Oke, silahkan Nugo dulu. Mengukur menggunakan jengkal. Sudah? Oke, nah itu Nugo sedang melakukan pengukuran. Oke. Ya, thank you Nugo. Kemudian oke, iya itu bukunya. Kemudian kamu ukur menggunakan menggaris. Ya, berapa dapatnya Naomi? Berapa? 24,3 cm. Oke, thank you Naomi ya. Nah, silahkan
video call-nya Ibu akhiri dulu di kelompok 1. Silahkan kalian melanjutkan. Ibu akan lanjut ke kelompok berikutnya ya. Naomi silahkan catat ya di Google dokumennya mewakili kelompoknya ya. Oke, ya Ibu akan lanjutkan ke kelompok selanjutnya. Oke. Layar kamu mengukur menggunakan jengkal. Oke. 1. Akilah, kamu pakai jengkal kamu berapa? Silahkan lakukan pengukuran yang sama seperti Azwa. Ya, ukur. Terus? Oke, dapat berapa? Ya, 1 jengkal 5 jari. Ya, itu tadi ya. Sekarang gunakan yang penggaris. Kalau yang mengukur benda yang sama, mengukur panjang yang sama, tapi menggunakan penggaris. Kalau Azwa gimana pakai penggaris? Panjangnya? Oke, kalau Azwa? Ya, ya. Dapat berapa senti? Berapa? Suara Azwa nggak kedengaran, Nak? 29, koma. Terima kasih kelompok 2 sudah melakukan percobaan. Kamu silakan kamu melanjutkan kegiatan berikutnya. Ibu akan berpindah ke kelompok yang selanjutnya, kelompok 3 ya. Nah, silakan melanjutkan kegiatan berkelompok. Kelompok 1, Naomi sudah selesai mengetik? Belum, Bu. Dikit Belum. lagi. Oke, nunggu Naomi ya. Oke, sekarang silakan presentasi. Kelompok 1. Nama Elizia Dila Presilia, Kazan Faik Nugroho, Naomi Septiani Huta Barat, Steve William. Oke. Benda yang diamati, 1 buku strimin, besar yang dapat diukur, lebar, panjang, dan tebal. Besaran yang tidak dapat diukur, warna sampul, dan kertas. 2. Buku paket IPA, besaran yang dapat diukur, lebar, panjang, dan tebal. Kegiatan pertama oleh kelompok 1. Oke, terima kasih Nugo.
Ada yang mau presentasi lagi kegiatan yang kedua? Kelompok 2? Siapa kelompok 2 mau presentasi? Kelompok 2 nama Nadah Nur Akilah, Azwalindia Aryadi, Nida Kaujiasa. Oke, akan mempresentasikan kegiatan yang Kedua. kegiatan yang kedua. Oke. Ini ya. Silahkan bacakan. Buku IPA. Nama siswa Ajwa. Yang diukur panjangnya 2 jengkal, lebar 1 jengkal, tinggi 1 jari, penggaris 29 cm, 21 cm, 1 cm. Terus? Akilah. Panjang yang diukur jengkal 1 jengkal 5 jari. Kalau diukur dengan penggaris 29 cm. Lebar kalau diukur dengan jengkal 1 jengkal. Kalau diukur dengan penggaris 21 cm. Terus? Akilah. Tinggi kalau diukur dengan jengkal 1 jari. Kalau diukur dengan penggaris 1 cm. Oke. Berikutnya apa yang kalian ukur? Buku tulis ya? Ajwa panjang 1 jengkal sama 21 cm, lebarnya 9 jari. Kalau pakai ukuran satuan 21 cm. Oke. Terus? Lebar 9 jari 16 cm, tinggi setengah jari 0,5 cm. Akilah panjang 1 jengkal, ukuran satuannya 21 cm, lebar 8 jari, ukuran satuan 16 cm, tinggi setengah jari 0,5 cm. Terima kasih kepada Nida sudah mempresentasikan hasil kelompok 2. Sekarang kelompok 3 mau presentasi. Pengukuran atau mengukur adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Satuan. Satuan adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Pada kegiatan 1, besaran yang dapat diukur, lebar, panjang, tinggi, tebal, diameter, dan massa. Besaran yang tidak dapat diukur, warna, tekstur, rasa. Pada kegiatan 2, kegiatan mengukur benda yang sama, hasil pengukuran menggunakan jengkal berbeda dengan hasil pengukuran menggunakan penggaris. Udah ya? Oke, terima kasih kepada Rania, kelompok perwakilan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil analisis diskusi kelompoknya. Kemudian masih ada nomor 4 dan 5. Ada kelompok lain yang mau mempresentasikan? Saya, Bu. Dila, oke silakan Eliza Dila. Nomor 4, satuan tidak baku yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari adalah jengkal, depa, hasta, dan kaki. Oke. Yang B, contoh satuan baku dalam kehidupan sehari-hari adalah meter, kilogram, sekon, dan celcius. Nomor 5, yang A, panjang tali 2 meter sama dengan 200 cm. Yang B, massa gula 2 kg sama dengan 2 juta miligram. Iya, Yang C, volume air 2.500 ml sama dengan 2,5 liter. 2,5 liter. Oke. Terima kasih Eliza Dila sudah mempresentasikan hasil analisis nomor 4 dan nomor 5 ya. Jadi kalau kamu mengukur menggunakan penggaris, bendanya sama, hasilnya juga pasti sama kan tadi. Nah, kamu sudah membuktikan sendiri di tabel pengamatan kelompok masing-masing. Tadi ada yang mengukur buku paket IPA, itu kalau penggaris nilainya sama, satuannya senti. Tapi kalau menggunakan jengkal masing-masing, contohnya tadi Akilah itu mengukur buku yang sama dengan Azwa.
tetapi hasil yang saat menggunakan jengkal itu berbeda. Berarti pertanyaan yang rumusan masalah di awal tadi yang ditanyakan oleh siapa tadi, Dila, apakah kalau kita mengukur benda menggunakan jengkal dan penggaris hasilnya sama? Berarti jawabannya sama tidak? Berbeda, Bu. Berbeda ya. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan satu besaran dengan besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Tadi sudah dijawab oleh kelompok 3 ya. Kemudian ada yang dapat diukur, ada yang tidak dapat diukur. Kalau yang dapat diukur tadi ada satuan baku dan tidak baku. Kalau satuan tidak baku berarti pakai jengkal, depa, hasta. Kemudian ada satuan baku, itu ada sentimeter, meter, kilometer, gram, kilogram, liter, mililiter. Ada yang tidak dapat diukur tadi, ada rasa, ada warna, ada aroma. Kemudian ini kesimpulan dari pertanyaan orientasi tadi. Ketika mengukur sebuah objek yang sama, apakah hasil pengukuran menggunakan penggaris akan sama hasilnya ketika menggunakan jengkal? Tidak akan sama. Tadi sudah dijawab oleh Steve ya, karena penggaris adalah alat ukur satuan baku, hasilnya akan sama dilakukan oleh orang yang berbeda. Tetapi kalau jengkal, alat ukurnya bukan satuan, dia adalah satuan tidak baku. Jadi hasilnya pasti berbeda dilakukan oleh orang yang berbeda pula karena ukuran jemarinya berbeda. Sekarang coba kita buat kesimpulan terkait pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau membantu membuat kesimpulan pelajaran hari ini? Angkat tangan. Siapa? Azwa. Oke, silahkan Azwa. Bacakan. Kesimpulan pengukuran itu membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Oke. Terus? Saya, Bu. Gesi, silahkan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Iya. Satuan adalah pembanding yang digunakan dalam pengukur suatu besaran. Iya, satuan adalah pembanding ya. Oke. Besaran yang dapat diukur, panjang, masa waktu, diameter, kecepatan, dan lain-lain. Besaran yang tidak dapat diukur, rasa, warna, aroma, tekstur, gemuk atau kurus, dan lain-lain. Oke, ada lagi yang ingin membuat kesimpulan selanjutnya? Terima kasih kepada Rania sudah membantu membuat kesimpulan. Ada lagi? Saya, Bu. Akilah. Akila, silakan Akila. Satuan baku adalah satuan yang menghasilkan hasil pengukuran yang sama walaupun dilakukan orang berbeda. Satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan pengukuran yang berbeda ketika dilakukan oleh orang yang berbeda. Oke. Terima kasih Akila sudah membantu membuat kesimpulan. Ada lagi kesimpulan yang lain? Kita berikan aplaus untuk kelompok 1 karena sudah melengkap mengisi tabelnya. Gimana belajar hari ini? Ada kendala tidak belajar hari ini? Senang, Sani? Senang. Azwa? Iya, Azwa senang ya. Ada soal evaluasi melalui Google Form. Kamu silahkan klik. Ini akan Ibu bagikan di soal Google Form. Itu ada 4 soal saja pilihan ganda. Kamu tinggal kerjakan. Ibu beri waktu kisaran 6 menit untuk menjawab Google Form ini. Silahkan mulai mengerjakan. Sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya? Naomi sudah? Sudah, Bu. Oke, Azwa sudah? Sudah, Bu. Oke, terima kasih sudah ya. Nah, sekarang menuju akhir pembelajaran, Ibu ingatkan kembali untuk tugas pertemuan selanjutnya. Kamu masih materi bab 1, objek dan pengamatannya. Kamu silahkan membaca dan mempelajari materi selanjutnya terkait besaran pokok. Bahan ajarnya akan Ibu infokan lagi di Google Classroom. Jadi kamu bisa baca dulu materi tentang besaran pokok ya. Ini masih kelanjutan dari materi hari ini karena masih berada di bab yang sama. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran, jangan lupa tadi ya, ingat selalu untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Itu demi kebaikan kita juga dan orang-orang di sekitar kita. Oke, Ibu tutup pembelajaran hari ini, tapi sebelumnya agar pembelajaran hari ini berkah, terus ilmunya bisa bermanfaat untuk kita,
Silahkan tutup dulu pembelajaran hari ini dengan doa. Silahkan Razan Faik. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Iknugo sudah memimpin doa penutup pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan, pertemuan selanjutnya pada materi yang kelanjutan hari ini ya. Ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih.